panjenengan yang baru datang. Panjenengan telah bersusah payah berangkat dari rumah hingga sampai di tempat ini. Dan itu saya katakan sangat luar biasa. Namun, apakah panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui apa yang sedang kami kaji dan sedang kami praktekkan bersama di sini? Sudah ngerti, paham, tahu apa belum? Belum begitu tahu. Belum begitu tahu tapi berani datang. Tahu sekilas saja di. Nah ini tahu saya dari mana ini? Dari YouTube itu. Dari YouTube. Iya. Dari YouTube. Kok sampai tertarik YouTube apa yang panjenengan? Kayaknya selaras itu. Selaras. Iya. Dari channel apa itu? Pertama sih dari Ngaji Roso. Kedua sih dengan itu tak buka juga. Ya. Jadi jangan sampai loh kedatangan panjenengan salah paham sama saya. Nanti panjenengan rugi, panjenengan kecewa nanti. Ketahuilah apa yang sedang kami kaji bersama di sini. Apa yang sedang kami praktekkan bersama di sini. Itu bukan tentang agama ya. Bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan. Bukan tentang adat tradisi. Bukan organisasi atau golongan apapun. Juga bukan tentang ilmu kebatinan, bukan tentang ilmu syariat, bukan tentang ilmu hakikat, bukan tentang ilmu tarekat, bukan tentang ilmu tasawuf, bahkan bukan tentang ilmu ma'rifat. Bukan tentang semuanya itu. Jadi jangan sampai salah paham. Apa yang sedang kami kaji bersama di sini, apa yang sedang kami praktekkan bersama di sini adalah tentang hidup, bukan selain tentang hidup. Hidup yang seumur hidup menghidupi kita. Hidup yang selama hidup menjadikan kita bisa bergerak, bisa bergerik, bisa tidur, kemudian bangun lagi dari tidur, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa bermasyarakat. Hidup yang seumur hidup bisa menjadikan kita beragama, bisa menjalankan ibadah-ibadah agama, bisa berdoa, dan bisa menyebut nama-nama Tuhan. Namun seumur hidup kita tidak pernah peduli pada itu. Kita tidak pernah mau mengerti, mau memahami, apalagi sampai mengenalnya.
Padahal tanpa hidup, setampan apapun seorang lelaki, secantik apapun seorang perempuan, setinggi apapun derajat pangkatnya, sehebat apapun, sekuat apapun ilmunya, jika ditinggal hidup, maka dia akan menjadi bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Karena jika tidak dikubur atau dibakar, bau bangkainya itu mengganggu. Itulah kita jika tanpa hidup. Namun seumur hidup kita selalu mengingkari, selalu mengkhianati. Padahal sesungguhnya di dunia ini kita sedang menjalankan hukum hidup. Sedikit pun kita tidak punya kemampuan menolak hukum hidup. Sama sekali tidak punya kemampuan untuk menolak hukum hidup. Kita bisa hidup di kehidupan dunia ini dikarenakan kita sedang menjalankan hukum hidup. Bukan hukum agama, bukan hukum negara. Hukum agama, hukum negara, hukum adat itu hanya variasi belaka konsep kita sebagai manusia. Namun sesungguhnya kita itu sedang menjalani hukum hidup. Seumur hidup kita itu sedang menjalankan atau menjalani hukum hidup. Seperti minum ketika haus, makan ketika lapar, tidur ketika mengantuk, kemudian bangun lagi, berpikir, melihat, mencium, mendengar. Apakah itu hukum agama atau hukum negara? Itu semua hukum hidup. Sesungguhnya kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa hukum hidup. Bahkan kita tidak bisa menolak hukum hidup. Menolak hukum hidup ada dua resikonya. Kalau bukan masuk UGD, masuk liang kubur. Kita sangat tidak bisa hidup di dunia ini tanpa menjalankan hukum hidup. Menolak hukum hidup resikonya hanya ada dua. Kalau tidak masuk UGD, pasti masuk liang kubur. Kalau tidak percaya, silahkan dibuktikan ketika panjenengan kebelet kentut tahan. Kebelet kentut itu adalah hukum hidup, bukan hukum agama, bukan hukum negara. Coba kau tolak, jangan mau kentut. Jangan mau kentut. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya berani memastikan kalau tidak masuk UGD pasti liang kubur. Itu baru kentut loh. Bagaimana dengan hukum hidup yang lain? Jadi jangan sampai salah paham kedatangan panjenengan di tempat saya. Dan seumur hidup kita selalu mengingkari hidup. Selalu mengkhianati hidup. Dan selalu mencoba tiada hentinya menolak hukum hidup. Padahal tidak pernah mampu menolak. Tapi tidak kapok-kapok, selalu berusaha untuk menolak hukum hidup. Coba panjenengan renungkan itu. Namun seumur hidup, tahukah hidup panjenengan? Kenalkah panjenengan dengan hidup yang seumur hidup menggerakkan tubuh panjenengan dan menggerakkan jiwa panjenengan sehingga panjenengan bisa melakukan itu, berbuat ini dan lain sebagainya. Seumur hidup menghidupi panjenengan non-stop.
Itu loh yang sedang kami kaji bersama di sini dan sedang kami praktekkan bersama di sini. Bukan tentang yang lain. Dan ketidaktahuan kita kepada hidup kita sendiri, inilah yang membuat panjenengan tidak tenang, tidak bahagia, tidak tentram, tidak pernah merasa cukup, dan selalu bermasalah. Bagaimana tidak bermasalah? Kita tidak bisa bergerak tanpa hidup. Tubuh kita tidak bisa bergerak tanpa hidup. Jiwa kita tidak bisa bergerak tanpa hidup. Artinya, seluruh pergerakan tubuh kita, seluruh pergerakan jiwa kita, itu digerak-gerikkan oleh hidup. Namun dikarenakan kita tidak mengetahui, tidak menyadari, maka setiap pergerakan yang ada hanya salah. Setiap pergerakan yang ada hanya meleset atau luput, alias tidak tepat. Dikarenakan tidak tepat, masalahlah yang terjadi. Namun tidak bagi orang-orang yang mengenal hidupnya, yang artinya bisa menyadari bahwa setiap gerak-geriknya itu digerak-gerikan oleh hidup. Dikarenakan menyadari setiap pergerakan dan pergerikan itu adalah gerak-geriknya hidup, sudah pasti akan tepat sasaran. Apapun yang dilakukan tidak akan bisa meleset, selalu tepat sasaran. Karena apa? Karena dituntun oleh hidup. Itulah tadi yang sedang kami kaji dan kami praktekkan bersama di sini. Jadi panjenengan yang baru datang, saya mohon untuk tidak salah paham. Karena kesalahpahaman panjenengan datang ke sini itu akan menyesal, akan menjadikan diri panjenengan menyesal. Tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, sesungguhnya semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, itu saya sudah informasikan melalui ratusan konten video saya di Putra Romo Channel tanpa tedeng aling-aling. Bahkan ada beberapa puluh dari video saya memberikan himbauan untuk tidak mudah percaya, untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik dan gampang menyimpulkan. Simak terlebih dulu agar mengerti dan memahami apa maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuan. Itu sudah saya umumkan bahkan di beberapa puluh video saya. Jadi dikarenakan semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Siapapun yang datang ke pesanggrahan ini, selalu saya tuduh bahwa kedatangannya adalah untuk mengkaji diri, agar supaya mengenal diri, sehingga dapat mengenal apa yang dimaksud Tuhan. Dan siapapun yang datang ke sini, jika lelaki akan saya rajakan, jika wanita akan saya ratukan. Namun, jika tujuan kedatangannya selain untuk mengkaji diri, mohon maaf, saya katakan panjenengan salah alamat. Karena di sini adalah tempat untuk mengkaji diri.
bukan selain tentang mengkaji diri. Itulah sekilas tentang apa dan bagaimana yang sedang kami kaji dan kami praktekkan. Selebihnya itu hak panjenengan. Bagaimana menurut panjenengan? Apakah apa yang kami kaji dan kami praktekkan di sini cocok dengan unek-unek panjenengan? Kemudian panjenengan berniat ikut mengkaji bersama atau tidak cocok dengan tujuan panjenengan. Jadi saya persilahkan pada panjenengan lagi. Simpel yang sudah saya jelaskan tadi, saya rasa itu sudah lebih dari cukup buat panjenengan merenung. Bagaimana untuk yang pendatang baru? Sesuai dengan harapan panjenengan kan? Sesuai. Lalu untuk panjenengan yang lain ini berikut. Sesuai itu ya, kalau permasalahan sih kayaknya garis besarnya udah sampai jelaskan kan. Nah, yang saya kalau saya kan belum nikah kan, belum bekerja lah saya. Yang saya tanyakan misalnya sudah mengaji diri, apakah ya kan gejolak lah ya, tempat-tempat misalnya maksiat. Apakah setelah ini otomatis nanti sudah tidak kepikiran bermaksiat seperti itu? Apa tetap ini ya? Mas siapa? Warso. Purbali. Mas Warso. Pada awal kejadian, ketika penciptaan sampai kepada penciptaan makhluk yang disebut manusia, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruh, lalu aku utus untuk menghidupkan. Artinya, hidup adalah ruh Tuhan. Hidup adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin kelakuan Roh Kudus, ruhnya Tuhan, kok ada maksiat? Saya rasa kurang lucu itu ya. Satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kelakuan Roh Tuhan, Roh Kudus kok bermasalah? Saya rasa itu tidak lucu. Bagaimana mungkin Roh Tuhan, Roh Kudus kok sakit, gagal, kecewa, menderita, miskin, celaka, sial, terbelenggu karma, kesandung dosa? Bagaimana mungkin bisa?
semua kesedihan, semua penderitaan, semua masalah, apapun bentuknya yang kita alami di dunia ini, itu dikarenakan kita tidak mengenal hidup. Karena tidak mengenal hidup, sehingganya kita tidak bisa menyadari gerak-gerik hidup. Dikarenakan tidak bisa menyadari gerak-gerik hidup, yang ada hanya kesandung masalah, kesandung masalah, kesandung masalah. Simpelnya masalah. Kalau harus diuraikan, masalah ini kan banyak bentuknya, banyak macamnya. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjamin kita sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui ruhnya Tuhan itu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjamin kita bisa selamat sampai ke hadirat Tuhan jika tidak melalui utusan. Utusannya itu apa dan siapa? Aku ambil sebagian ruhku lalu aku utus untuk menghidupkan. Hidup kita adalah utusan Tuhan. Hidup kita adalah ruh Tuhan. Hidup kita adalah Roh Kudus. Tanpa Dia, satu, kita mayat. Tanpa Dia, selagi kita belum menjadi mayat, apapun itu tidak akan bisa menjamin kita selamat, bahagia, dan lain-lain. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bukan? Betapa luar biasanya hidup kita. Walau begitu, hidup tidak pernah menuntut apapun kepada kita. Tidak pernah protes kepada kita. Tidak pernah instruksi kepada kita. Kita perlakukan macam apapun, Dia tetap iya. Kita ajak menipu, diantarkan menipu. Kita ajak mencuri, diantarkan mencuri. Kita ajak berbohong, diantarkan untuk berbohong. Kita ajak bermaksiat, diantarkan bermaksiat. Tanpa instruksi sedikit pun. Siapa yang menggerakkan itu semua? Kan hidup. Pernahkah hidup instruksi sama jenengan? Itu maksiat, jangan lakukan. Sama sekali tidak. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita lakukan, diiyakan. Diantar sampai tujuan. Padahal Dia kuasa. Yang menguasai jiwa raga kita adalah hidup. Tanpa hidup, jiwa raga kita itu mayat dan arwah gentayangan. Raga kita adalah mayat, jiwa kita adalah arwah gentayangan jika tanpa hidup. Ini loh yang selama ini terjadi pada diri kita. Kalau Tuhan itu maha kuasa, dikarenakan hidup kita adalah ruhnya Tuhan, hidup kita juga kuasa. Kalau Tuhan itu maha kaya, dikarenakan hidup kita itu adalah ruh Tuhan, berarti hidup kita juga maha kaya. Nggak, wong hidup kita ruhnya kok. Namun apa yang kita alami selama ini? Apakah seperti itu? Tidak lucu kan? Kalau kita tidak mengalami seperti itu, berarti kan tidak lucu. Masa iya ruhnya Tuhan kok sakit?
Coba jenengan pikir dengan logika. Masa iya roh Tuhan kok bermasalah? Coba jenengan pikir. Dengan logika, pakai logika saja, tidak usah kesadaran. Terlalu tinggi kalau direnungkan dengan kesadaran. Pakai logika saja, logis saja. Dengan logika saja nggak masuk. Tapi dalam kenyataannya hampir semua manusia mengalami seperti itu. Lah karena tidak kenal sama hidup. Disebabkan tidak mengenal hidup. Makanya apapun yang dilakukan tidak ada satupun yang sampai di kehadirat Tuhan. Nggak ada yang sampai. Nah karena tidak sampai di hadirat Tuhan, lalu siapa yang menaungi? Nggak ada yang menaungi kita. Lalu nggak ada satupun yang sampai yang kita lakukan. Tuhan menaungi kita kalau ada yang sampai. Lalu nggak ada yang sampai. Naungan macam apa yang kita dapatkan? Hampir seluruh pelajaran sudah kita pelajari, walaupun hanya sepintas lalu. Di bagian ini loh yang belum kita pelajari. Makanya apapun yang kita pelajari itu tidak menenteramkan. Tidak menyelesaikan masalah. Apapun yang kita pelajari tidak menenteramkan, tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena pelajaran apapun yang kita pelajari tidak sampai kepada sang empunya. Nah firman ini harus digenapi. Yang bisa menggenapi firman ini adalah manusia. Sebab karena itu manusia dijadikan makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Karena hanya manusia yang bisa menggenapi firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, kita yang menyatakan. Tuhan yang berfirman, kita yang melakukan. Nah kalau bukan kita yang melakukan, kalau kita tidak melakukan, bagaimana mungkin Tuhan bisa menyatakan firman-Nya? Yang bisa menyatakan firman-Nya itu adalah manusia yang diciptakan sesuai gambarannya. Aku akan menciptakan makhluk yang disebut manusia sesuai gambarannya, dan akan aku titipkan 3 singgasana kepadanya. Nah ini tugas kita. Artinya yang menyatakan firman Tuhan, yang menggenapi firman Tuhan itu adalah kita, bukan makhluk lain. Makhluk lain tidak diberi tugas untuk itu. Nah kalau setiap manusia adalah gambaran Tuhan, bagaimana mungkin ada masalah? Bagaimana mungkin ada masalah? Ketika manusia masih sesuai dengan gambaran Tuhan, ketika manusia masih sesuai dengan gambaran Tuhan, tempat tinggalnya adalah surga. Disebut surga sebagai tempat tinggal. Nah di surga itu kita tidak membutuhkan apapun karena apapun tersedia di situ. Kenapa sekarang kita membutuhkan sesuatu tidak ada persediaannya? Karena kita belum gambaran Tuhan. Bahkan bukan gambaran Tuhan. Ketika manusia masih sesuai dengan gambaran Tuhan, tempatnya adalah surga. Dan manusia yang masih sesuai dengan gambaran Tuhan adalah kakek moyang kita Adam. Tempatnya di surga. Selama di surga, Adam nggak pernah membutuhkan apapun. Lawang ada semua. Nggak pernah mengalami apapun. Lawang gambaran Tuhan, Pak.
Lah bagian ini loh yang belum kita kaji seumur hidup. Bagian ini loh yang belum kita pelajari seumur hidup. Dan di bagian inilah yang seumur hidup kita belum pernah mempraktekkannya. Betapapun fasihnya kita dengan dalil-dalil dan firman-firman, tapi kita tidak pernah mempraktekkannya. Nah, kalau setiap manusia berada di dimensi ini, setiap manusia berada di ranah ini, loh, rumah sakit nggak ada, Mas. Rumah sakit nggak ada. Penjara nggak ada. KPK nggak ada. Pengadilan negeri nggak ada. Semua manusia ada di dimensi ini, ada di ranah ini. Penjara nggak ada, rumah sakit nggak ada, KPK nggak ada, pengadilan negeri nggak ada. Yang lebih konyol lagi, kuburan tidak ada. Apa nggak konyol? Sebegitu luar biasanya kan Tuhan menciptakan kita. Namun kenapa seumur hidup kita menghinakan diri, menodai diri, mencelakai diri sendiri, mempersulit diri sendiri? Padahal Tuhan menciptakan kita itu dengan alasan yang tidak bisa diakal. Betapapun seorang manusia nggak kapok-kapoknya berulang-ulang kali melakukan kesalahan, Tuhan selalu mengampuni manusia. Hanya manusia yang diperlakukan seperti itu. Karena yang namanya manusia ini sangat istimewa bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mengistimewakan makhluk yang disebut manusia? Karena tanpa adanya manusia, Tuhan itu fiktif. Kalau nggak ada manusia, siapa yang menyebut? Ya Allah, siapa? Nggak ada yang nyebut. Artinya Tuhan itu fiktif. Tanpa manusia, Tuhan itu fiktif. Makanya Tuhan sangat menyayangi makhluk yang disebut manusia. Betapapun manusia itu tidak kapok-kapoknya mengulangi kesalahan-kesalahan, selalu diampuni. Sampai manusia itu tercerahkan. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyayangi makhluk yang disebut manusia hingga manusia itu tercerahkan. Ketika seorang manusia itu sudah tercerahkan, maka Tuhan sudah berhenti mengampuni. Kenapa? Karena manusia tercerahkan tidak akan salah. Karena apa? Manusia yang tercerahkan itulah gambaran Tuhan. Nah, selagi manusia itu belum tercerahkan, betapapun hitamnya manusia itu, betapapun kelamnya manusia itu, Tuhan tidak pernah bosan memberikan pengampunan kepada makhluk yang disebut manusia. Mati dengan membawa segunung dosa, tetap diampuni. Bentuk pengampunannya seperti apa? Lah dilahirkan kembali ke dunia. Mati lagi dengan membawa 2 gunung dosa, tetap diampuni. Dilahirkan lagi ke dunia. Artinya diberi kesempatan lagi untuk merengkuh yang disebut kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Setelah manusia itu tercerahkan, baru berhenti Tuhan. Karena manusianya sudah menjadi gambaran Tuhan. Yang artinya tidak akan mengalami sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan.
Jadi keberadaan panjenengan di dunia ini bukan tanpa alasan. Dan Tuhan menciptakan kita di dunia ini, super luar biasa. Karena sebab itu, saya memberikan motivasi. Jangan hinakan dirimu sendiri. Jangan kerdilkan dirimu sendiri. Jangan nodai dirimu sendiri. Jangan sesatkan dirimu sendiri. Karena dirimu adalah gambaran Tuhan. Tuhan maha segalanya. Dan Tuhan sangat mencintai kita. Sangat menyayangi kita. Sangat mengasihi kita. Betapapun kita, Tuhan tetap mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Buktinya kalau Tuhan mencintai, mengasihi, menyayangi kita, apa Pak Web? Lah kita masih hidup Pak. Coba kalau Tuhan berhenti mencintai, mengasihi, menyayangi. Ruhnya diambil kembali, selesai. Gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, kayanya kayak apa, saktinya kayak apa, jadi mayat. Kalau ruh Tuhan diambil, dipanggil sama Tuhan lagi. Itu bukti kalau Tuhan mencintai, mengasihi, menyayangi kita. Padahal hampir setiap hari kita itu menentang Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai, mengasihi, menyayangi kita. Lalu nyatanya masih hidup. Masa mencintai, menyayangi, mengasihi kok saya kebruan masalah Pak Web? Lalu enggak kenal sama ruh Tuhan kok. Ya ketimbun masalah lah. Yang menjadikan kita bermasalah itu bukan itu dan ini. Bukan guru kita yang kurang hebat. Bukan agama kita yang kurang benar. Bukan keyakinan kita yang meleset atau sesat. Bukan karena semua itu. Yang menjadikan kita bermasalah selama hidup di dunia ini adalah dikarenakan kita tidak kenal ruh Tuhan. Kita tidak kenal ruh Tuhan. Itu tak. Apapun agama kita, apapun keyakinan, kepercayaan kita, apapun ilmu kita, bahkan bodoh pun, kafir pun, kalau kita mengenal ruh Tuhan yang menghidupi kita seumur hidup ini, masalah itu adalah kesempurnaan hidup. Tidak akan menyentuh bagian diri kita yang manapun. Namun sayang, tentang ini tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa kok dikatakan tidak gampang Pak Web? Dikarenakan hidup kita adalah ruh Tuhan. Berarti hidup kita itu suci. Karena Tuhan adalah maha suci. Artinya untuk mencapai suci, kita harus bersih. Raganya, murni jiwanya. Bagaimana kita bisa bersih Pak Web? Lawang tiap hari gembal-gembal tai. Tiap hari gembal-gembal entut. Loh, bukan itu yang dimaksud bersih. Bersih yang dimaksud Tuhan adalah otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Bukan selain itu. Kenapa saya katakan berat? Nah, karena selama ini seumur hidup kita belum terbiasa. Bukan tidak mampu, saya ulang, kita belum terbiasa. Bukan tidak mampu.
Belum terbiasa apa? Belum terbiasa menjaga kebersihan otak atau pikiran kita. Belum terbiasa menjaga kebersihan hati atau batin kita. Belum terbiasa menjaga kebersihan kelamin atau syahwat kita. Kita terbiasanya menodai. Kita terbiasa mengotori. Nah, beratnya itu di sini. Beratnya itu bukan karena tidak mampu. Beratnya karena belum terbiasa. Setelah ini panjenengan sanggup menggenapi firman Tuhan, yaitu menjaga kebersihan 3 singgasananya, apapun resikonya, panjenengan akan saya temani dengan cinta kasih sayang hingga panjenengan mencapai tingkatan suci yang menjadi asal usul sangkan paraning dumadinya panjenengan. Namun kalau panjenengan tidak punya kesanggupan untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, betapapun saya memperjuangkan panjenengan, tetap panjenengan akan menjadi orang awam. Artinya tidak akan pernah berhasil. Apakah tidak ada cara lain, Pak Web? Tidak ada. Hanya itu caranya. Hanya itu caranya. Apakah kita mampu dan bisa? Kenapa tidak? Lawan kita berasal dari suci. Kita berasal dari suci. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mampu? Kita bukan berasal dari batu. Kita juga tidak berasal dari tanah seperti kakek moyang kita Adam. Apa faedah dan manfaat serta gunanya kalau kita mencapai suci, Pak Web? Loh, yang menjadikan kita bermasalah itu dikarenakan sucinya hidup yang ada di dalam diri kita itu ternoda. Kalau suci yang ada di dalam diri kita, yaitu hidup yang merupakan ruh Tuhan, nggak ada masalah itu, Mas. Nggak ada masalah. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Jika kesucian hidup kita tidak ternoda. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita lakukan jika kesucian hidup kita tidak ternoda. Kenapa bisa seperti itu? Karena hidup kita adalah ruh Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, berarti hidup kita juga kuasa. Kalau Tuhan maha hebat, berarti hidup kita juga hebat. Kalau Tuhan itu maha kaya, berarti hidup kita juga kaya. Kalau Tuhan itu abadi, langgeng, berarti hidup kita pun sama. Karena hidup kita adalah ruh Tuhan. Bahkan sampai saya katakan kuburan pun tidak ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kuburan itu kan berlaku untuk makhluk yang mati. Kuburan itu berlaku untuk makhluk yang mengalami mati. Lah, kalau ada makhluk yang menyatu, bersatu, padu, atau manunggal selama-lamanya dengan hidup, alias tidak mengalami mati, lah terus di mana kuburannya? Lah wong tidak mati. Kuburan itu ciptaan kita sebagai manusia yang belum tercerahkan. Tuhan tidak pernah menciptakan kuburan.
Tuhan tidak pernah menciptakan kuburan. Yang menciptakan kuburan itu adalah manusia yang belum tercerahkan. Dan kuburan itu hanya untuk manusia-manusia yang belum tercerahkan. Buktinya apa Pak Web? Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Apakah di situ dikatakan kuburan? Mati? Enggak. Sekali lagi, di bagian inilah yang selama ini nyaris tidak pernah kita pelajari. Dan ingat, selama panjenengan di sini, panjenengan tidak sedang mempelajari apapun. Selama panjenengan di sini, panjenengan tidak sedang mengkaji apapun. Selama panjenengan di sini, tidak sedang mempraktekkan apapun selain hidup panjenengan sendiri. Dan hidup kita inilah yang selama ini dikenal dengan sebutan kerennya guru sejati atau Roh Kudus atau Satrio Paningit. Dan ini hanya dapat ditempuh dengan kesungguhan. Dalam sikon, kebersihan otak atau pikirannya terjaga. Kebersihan hati atau batinnya terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwatnya terjaga. Jika tidak akan bisa. Namun, saya katakan, saya bisa. Walaupun otak atau pikiran panjenengan tidak terjaga kebersihannya. Walaupun hati atau batin panjenengan tidak terjaga kebersihannya. Walaupun kelamin atau syahwat panjenengan tidak terjaga kebersihannya. Dan cara panjenengan mengkaji tidak bersungguh-sungguh, saya bisa mengantarkan panjenengan ke dalam dimensi suci atau ranah suci atau rumahnya hidup atau tempatnya hidup. Namun setelahnya sia-sia, tidak ada manfaat yang panjenengan dapatkan. Nah, kalau seperti itu untuk apa? Bersusah payah. Untuk apa bersusah payah mencapainya? Kalau setelah berhasil mencapainya, kita masih tetap seperti ini saja. Panjenengan mengerti apa yang saya maksud? Dan panjenengan akan tetap berlanjut. Dan saya akan setia menemani panjenengan tentang ini. Akhir kata dalam konten video ini, saya katakan selamat berjuang ya. Dan untuk kita semuanya, tercerahkan. Terima kasih. Kadang kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sambung kali lain dengan tema yang berbeda, menu yang berbeda, masakan yang berbeda. Agar supaya kita tidak bosan mencernanya gitu.
Wong Indramayu katon durung mau ya, oh katon.